Dewa medis terkuat. Bab 79 perintahkan aku. Apakah Anda memenuhi syarat? Hati semua orang menjadi sangat dingin. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sang Master Pedang telah tiada, dan tak seorang pun di seluruh Jiangbei yang mampu menandingi Xiao Chen lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Jiangsu yang dapat menaklukkan Xiao Chen lagi. Hati mereka sudah sangat jernih. Mulai hari ini, Raja sejati dunia seni bela diri Jiangbei telah lahir. Xiao Chen melirik orang-orang lainnya, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Seharusnya aku membunuh kalian semua. Tapi sayangnya, hari ini, aku tidak lagi tertarik. Dengarkan aku dengan jelas, mulai hari ini, Jiangbei akan menghormatiku sebagai pemimpin, dan siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen berbalik dan pergi. Kata-kata dingin itu membuat semua orang menggigil hebat. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara. Keheningan di udara sungguh menakutkan, seolah-olah ada suatu kekuatan entah dari mana yang tengah menekan hati setiap orang, membuat siapapun tidak dapat bernapas dengan mudah. Keesokan paginya, Xiao Chen menerima banyak panggilan. Sebagian milik Tuan Tang, sebagian milik Tuan Chen, dan sebagian lagi milik keluarga lainnya. Yang mereka pedulikan hanya sedikit. Artinya, apakah Xiao Chen benar-benar menghancurkan dunia seni bela diri Jiangbei? Benarkah pendekar pedang Jiangbei yang terkenal itu pun terbunuh? Jawaban yang diperoleh tentu saja sama. Semua orang terdiam setelah menerima jawaban. Tidak sulit bagi Xiao Chen untuk membayangkan keterkejutan luar biasa di wajah mereka. Pada hari ini, seluruh Jiangbei terdiam. Dengan kekuatannya sendiri, dia menyapu lebih dari 100 sasana bela diri di Jiangbei dan bahkan mampu membunuh master pedang. Metode ini jauh melampaui imajinasi mereka. Pagi harinya, setelah mengantar putrinya ke taman kanak-kanak, Xiao Chen berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, pikiran-pikiran berlari cepat dalam benaknya. Sekarang aku telah menguasai Jiangbei sepenuhnya, dan aku telah membalaskan dendam orang tuaku hingga taraf kecil. Aku juga telah menyembuhkan luka-luka Zi. Selebihnya, sekarang saatnya untuk menjemput Yun Xuan. Meskipun aku telah menguasai Jiangbei, tidak dapat dianggap suatu kehormatan untuk hanya mengandalkan Jiangbei kecil. Aku berutang banyak pada Yun Xuan. Dia menentang keluarganya dan menikahiku tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kali ini saat aku pergi ke kota sihir, aku pasti akan membiarkan Yun Xuan merasakan kejayaannya. Wanita tidak selalu menginginkan semua ini. Apa yang wanita inginkan sangat sederhana, hanya persahabatan dan cinta. Namun pria tidak akan gagal memberikannya kepada wanita. Sama seperti uang, Anda dapat memilih untuk tidak membelanjakannya, tetapi Anda harus memilikinya. Mungkin, dalam perjalanan dari Jiangbei ke kota sihir, kita dapat menaklukkan keluarga-keluarga ini satu persatu, dan mereka yang menolak untuk patuh dapat ditekan dengan cara dibunuh. Saat itu, membawa mereka semua ke kota sihir seharusnya sudah cukup untuk mengejutkan kota sihir, bukan? Saat pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, Xiao Chen telah tiba di pintu masuk komunitas. Namun, puluhan Audi A8 sudah terparkir di pintu masuk komunitas. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Dia dapat merasakan mobil berat itu datang ke arahnya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Tepat saat dia muncul, pintu mobil perlahan terbuka, dan beberapa orang yang mengenakan pakaian khusus dengan cepat datang ke jalan dan mengepung Xiao Chen. Tidak lama kemudian, 3 lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun datang dari belakang. Mereka dapat dianggap sebagai setengah prajurit, dan kekuatan mereka setara dengan beberapa prajurit yang lebih rendah di aula seni bela diri Jiangbei. Akan tetapi, orang-orang ini memang memiliki kekuasaan yang besar, dan tampaknya mereka memiliki kekuasaan yang amat besar. Ketika semua orang datang kepada Xiao Chen, mereka tersenyum dan berkata, "Akhirnya kita bertemu denganmu. Tuan Xiao yang terkenal, aku sudah lama mendengar tentangmu." Sambil berbicara, pemimpin itu mengulurkan tangan kanannya, tetapi Xiao Chen mengerutkan kening tetapi tidak menanggapi, dia juga tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan pihak lain. Hal ini membuat pihak lain merasa sedikit malu, tetapi dia segera menarik tangannya. Dia batuk pelan, lalu tersenyum dan berkata lagi, "Tuan Xiao, kami adalah praktisi seni bela diri dari Jiangbei, dan kami mendengarkan kelompok seni bela diri. Apa hubungannya itu denganku?" Xiao Chen sedikit mengernyit, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Pihak lain tersenyum lagi dan berkata, "Begitulah. Kami tahu bahwa Tuan Xiao sangat kuat. Dia telah menyapu bersih semua aula seni bela diri di Jiangbei. Tadi malam, dia bahkan membunuh master pedang Jiangbei. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Jadi kami datang ke sini hari ini dengan harapan untuk mengenal Tuan Xiao. Pada saat yang sama, kami juga berharap Tuan Xiao dapat memberitahu kami informasi terperinci Anda sehingga kami dapat membuat catatan untuk Anda."
Xiao Chen mendengus pelan. Izinkan saya memberikan informasi yang lebih rinci. Apakah Anda memenuhi syarat? Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Senyum di wajah semua orang juga memiliki nada mengancam. Tuan Xiao, kami menghormati Anda, jadi kami memperlakukan Anda dengan sangat baik. Namun, meskipun kami berkata demikian, Anda adalah seorang pejuang. Karena Anda adalah seorang seniman bela diri, Anda harus menerima pengawasan kami. Kami memiliki peraturan di timur bahwa semua seniman bela diri harus terdaftar dan diawasi. Jika tidak, jika seniman bela diri menganggur di dunia sekuler dan menyebabkan masalah, akan sulit bagi kami untuk mengatasinya. Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Semua orang menyipitkan mata sedikit, ekspresi mereka sedikit dingin. Jika Tuan Xiao tidak mau, maka kami tidak punya pilihan selain memberitahu kelompok naga. Namun, Tuan Xiao, harap dipahami bahwa semua kultivator yang tidak mau mematuhi kami tidak memenuhi syarat untuk terus tinggal di timur. Dengan kata lain, Tuan Xiao mungkin akan mendapat masalah saat itu. Meskipun kita harus mengakui bahwa Tuan Xiao memang sangat kuat. Namun, kita memiliki banyak orang berbakat di antara kita. Jika Tuan Xiao tidak setuju, maka jika ada 3 permainan dan 2 yang pendek, maka Anda tidak dapat menyalahkan kami, bukan? Ekspresi Xiao Chen juga berubah jelek. Dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Pihak lainnya, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan dagunya terangkat, berkata dengan sedikit rasa bangga. Tuan Xiao, tolong jangan tidak tahu berterima kasih. Meskipun dia tidak kuat, dia punya kualifikasi. Sebagai praktisi seni bela diri Jiangbei, ia mewakili kelompok seni bela diri. Perintah yang dikeluarkannya juga dikeluarkan dengan kelompok militer sebagai latar belakang. Di dunia ini, orang membutuhkan uang, kekuasaan, atau kekuatan. Jika Anda memiliki salah satu dari ketiganya, itu akan cukup untuk mendominasi dunia. Jelaslah, ketua perkumpulan bela diri melambangkan kekuasaan. Bahkan mantan ahli pedang pun harus menerima yurisdiksi asosiasi bela diri. Meskipun tidak mudah untuk mengundangnya setiap hari, dia harus berada di bawah nama seni bela diri Jiangbei. Inilah kekuatan seni bela diri Jiangbei. Bab 80 terkenal di Jiangbei. Urusan Xiao Chen telah menarik perhatian banyak orang. Beberapa pejalan kaki tidak dapat menahan diri untuk berkumpul dalam kelompok berisi 3 atau 5 orang untuk menyaksikan kesenangan itu dari kejauhan. Lihatlah orang itu, siapa dia? Aku tidak tahu, tetapi orang ini, yang bisa berbicara dengan begitu banyak orang, pastilah sosok yang luar biasa. Xiao Chen dan pemimpin asosiasi seni bela diri Jiangbei saling memandang sejenak. Seketika Xiao Chen tiba-tiba menyerang, mengangkat tangannya dan meninju langsung ke arah wajah lawan. Ledakan. Seberapa kuat pukulan Xiao Chen? Meskipun itu hanya pukulan biasa baginya, namun itu luar biasa bagi orang lain. Kekuatan pukulannya begitu besar sehingga lawan terlempar ke belakang dan menghantam kaca depan Audi A8 yang ada di belakangnya. Kaca depan hancur berkeping-keping. Presiden. Anda baik-baik saja, Presiden. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa Xiao Chen benar-benar akan mengejar mereka, dan menyerang mereka dengan begitu bahagia dan efisien. Engah. Presiden itu memuntahkan 2 gigi besar bercampur darah, menatap Xiao Chen, dan berkata dengan kesal. Xiao Chen, kau bertindak terlalu jauh. Aku adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei, beraninya kau memperlakukanku dengan enteng. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Presiden segera melompat keluar dari mobil, dan sambil menahan rasa sakit yang hebat di wajahnya, dia menunjuk punggung Xiao Chen dan dengan marah mengutuk. Xiao Chen, jika kamu berani pergi seperti ini hari ini, aku berjanji bahwa di masa depan, Asosiasi Wudao pasti akan menghancurkan keluarga Xiaomu. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, 2 sinar dingin keluar, dan kakinya langsung berhenti. Mulut Presiden sedikit melengkung. Xiao Chen, tidak peduli seberapa kuat atau sombongnya kamu hanyalah seorang manusia. Di hadapan seluruh perkumpulan bela diri, kamu bukan siapa-siapa. Namun, pada saat ini, beberapa kendaraan off-road melaju dengan cepat di persimpangan. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan kemudian dengan cepat minggir, takut kalau mereka akan memprovokasi pihak lain dengan menghalangi jalan. Kendaraan off-road melaju dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya, semuanya berhenti di sebelah Xiao Chen. Mengikuti dari belakang, seorang lelaki tua berpakaian tang berjalan turun lebih dulu. Melihat orang lain itu, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Shen Tianjun, lelaki tua Shen yang bermain catur dengannya. Hehehe Tuan Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Chen mengangguk. Aku tidak menyangka kamu akan berada pada status ini. Tuan tua Shen tertawa dan berkata, saya hanya seorang pria tua yang sudah pensiun. Namun,
hari ini, saya datang ke sini bersama orang penting untuk mengunjungi Anda. Ngomong-ngomong, mengapa Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei juga ada di sini? Xiao Chen melirik orang-orang di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei dan berkata, orang-orang ini ingin memaksaku untuk bergabung dengan apa yang disebut Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei. Jika tidak, mereka akan memberitahu para master untuk berurusan denganku. Oh, Tuan Shen menyipitkan matanya sedikit, mengungkapkan dua makna yang sulit dipahami. Kalian anak kecil sungguh hebat. Semua orang mencibir. Aku tidak pantas mendapatkan gengsimu. Tapi, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Jika kau ada di luar, sebaiknya kau segera minggir dan jangan ikut campur. Kalau tidak, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Oh, bisnis. Kau bicara dengan sangat arogan. Tuan Shen mencibir. Aku katakan padamu, Xiao Chen adalah temanku, aku akan melindunginya. Tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut pun dari kepalanya. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei tersenyum dingin lagi. Kau ingin mengganggu seni bela diri Jiangbei. Apa kau tidak takut bahwa kami, seni bela diri Jiangbei, akan menimbulkan masalah bagimu? Jangan coba-coba menakut-nakuti aku dengan nama seni bela diri Jiangbei. Saat aku begitu tenang dan riang, dasar antek, di mana aku? Siapa kau? Jika kau punya nyali, panggil saja orang di belakangmu. Biarkan dia datang dan menjelaskannya kepadaku secara langsung. Pihak lain hampir menunjuk hidung Tuan Shen dan berteriak padanya. Tuan Shen, tanpa tergesa-gesa, mendengus pelan. Tidak ada seorang pun di belakangku, tetapi aku memiliki banyak bawahan. Setelah selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Mengikuti dari dekat, seorang pria berusia 30-an dengan cepat berjalan turun dari mobil kedua. Saat dia melihat lawan bicaranya, pupil mata Presiden bela diri itu tak bisa menahan diri untuk mengecil. Sebenarnya ada cetakan berbentuk harimau berwarna biru tua pada pakaian orang lainnya. Ya ampun, dia benar-benar seorang ahli bela diri. Namun ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Karena di belakangnya ada mobil ketiga, mobil keempat, dan mobil kelima. Dan setiap orang, kurang lebih, membawa satu atau beberapa anjing laut berbentuk harimau biru di pundak mereka. Itu berarti semua orang yang datang ke sini hari ini berada pada level seorang martial saint. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kalau cara yang dipakai Tuan Shen begitu ampuh. Presiden perkumpulan bela diri itu bahkan lebih terkejut lagi, keringat dingin mengucur di dahinya. Setiap kali orang lain keluar, hatinya tidak bisa tidak bergetar hebat. Sampai seorang lelaki tua berusia 60-an turun dari mobil terakhir. Di bahunya yang hijau cerah terdapat segel naga emas berkilau, yang benar-benar membuat pikiran Presiden Asosiasi Seni Bela Diri itu berdengung. Lencana itu bukan biru langit, tetapi merah cerah. Dan itu seekor naga. Artinya, identitas pihak lain itu bukan lagi seorang martial saint, melainkan martial god. Ya Tuhan, orang-orang ini benar-benar datang ke sini untuk Xiao Chen. Apakah ini gila? Gila. Pasti gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin tokoh legendaris itu muncul di tempat seperti itu? Meneguk. Bawahan di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dan bertanya dengan gemetar. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Omong kosong. Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Aku hanya bertanya apa yang harus kau lakukan. Presiden, ayo lari. Lari. Kalau kamu gila, lari saja. Orang-orang ini semua ahli bela diri. Yang terendah di atas level martial saint, dan yang tertinggi bahkan di level martial god. Siapa yang berani bergerak? Apakah kamu berani bergerak? Semua orang benar-benar tercengang. Santo bela diri. Dewa perang. Bukankah hal-hal itu hanya legenda? Bagaimana Anda bisa berakhir di tempat seperti ini? Sudah berakhir. Saya khawatir ini sudah berakhir sekarang. Semua orang merasa sangat kecewa dan menyesal. Kalau saja aku tahu lebih awal, mereka tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah bagi Xiao Chen, sekalipun aku menghajar mereka sampai mati. Semua orang penting itu datang ke pihak Tuan Shen. Orang tua lainnya melirik Xiao Chen, wajahnya penuh keraguan dan berkata, "Saudaraku, ini yang kamu katakan, keberadaan yang dapat menghidupkan kembali pasukan dewa perang kita." Tuan Shen tersenyum dan mengangguk. "Ya, apakah dia pria aneh yang kuceritakan padamu?" Orang tua itu menatap Xiao Chen dengan bingung. Bagaimana mungkin orang ini tidak terlihat seperti orang berbakat? Paling bagusnya, dia hanya terlihat sedikit tampan. Bersambung.